Halo, saya Siska Putri Nurpadani dari kelas Manajemen Kuantitatif F. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyelesaian kasus menggunakan metode penugasan. Jadi, di sini saya akan menggunakan aplikasi Operational Research. Oke, saya akan memberikan contoh kasus, yaitu sebuah perusahaan konveksi yang bernama PT Permadani Jaya Makmur mempunyai 4 jenis mesin yang bernama P1, P2, P3, dan P4. Setiap mesinnya memiliki kapasitas yang berbeda dalam pengoperasiannya. Dalam minggu mendatang, perusahaan mendapat 4 jenis pekerjaan, yaitu membuat tas yang bernama T1, T2, T3, dan T4. Nah, jadi biaya pengoperasian setiap pekerjaan oleh keempat mesin dapat dilihat di tabel berikut ini. Pertanyaannya adalah bagaimana penugasan keempat mesin untuk menyelesaikan keempat jenis pekerjaan agar total biaya pekerjaan menjadi minimum. Untuk langkah pertama, setelah kita membuka aplikasi tersebut, maka akan muncul seperti berikut ini. Nah, setelah itu kita klik bagian Assignment Problem. Setelah kita klik, maka akan muncul tampilan seperti ini. Karena soalnya yaitu biaya minimum, maka untuk type kita klik yang minimize, dan untuk row dan kolom yaitu kolom dan baris kita klik 4 dan 4 karena menyesuaikan dengan tabel contoh soalnya. Nah, setelah itu kita akan langsung masukkan angka-angkanya sesuai dengan contoh tabel kasus. Setelah semua angka masuk, maka selanjutnya kita klik calculate. Setelah kita klik calculate, maka akan langsung muncul hasil dari jawabannya, yaitu X1 di Y2, X2 di Y1, X3 di Y3, X4 di Y4 dengan total biayanya yaitu 450. Untuk mengetahui step selanjutnya bagaimana langkah-langkah pengerjaan, maka kita bisa mengklik yang view all steps. Setelah kita klik, maka akan begini tampilannya untuk seluruh langkah-langkah cara pengerjaannya. Yang pertama ada original matrix. Di sini merupakan tabel seperti contoh kasus. Jadi seluruh angka dimasukkan di sini. Nah, untuk cara pengerjaannya yaitu pada setiap baris dipilih biaya yang paling terkecil karena pada contoh soalnya diminta untuk mencari biaya minimum. Untuk baris pertama ada angka 100, baris kedua ada angka 105, baris ketiga ada angka 110, baris keempat ada angka 115. Nah, untuk selanjutnya adalah pengurangan. Jadi, di mana setiap baris itu dikurangi oleh angka-angka yang telah dilingkari. Maka akan tertera di tabel selanjutnya yang row deduction. Jadi, setelah dikurangi akan muncul hasil seperti ini. Setelah itu, untuk kolom, yaitu kita cari biaya yang paling terkecil yang di setiap kolomnya itu belum terdapat angka 0. Untuk kolom kedua dan kolom ketiga di sini biaya terkecilnya yaitu ada pada angka 10. Jadi kita lingkarin yang angka 10. Setelah itu setelah semuanya dikurangi untuk yang per kolom, untuk kolom yang tidak ada pengurangan akan ditulis sama seperti sebelumnya. Jadi yang ada perubahan yaitu kolom-kolom yang ada pengurangan di lingkaran sebelumnya. Setelah itu pada hasil akhir di kolom deduction di mana sudah terdapat angka 0 di baris dan juga kolomnya. Setelah itu kita beralih ke assign zero. Nah, di sini kita akan melakukan pemetaan di mana untuk pemetaan pada baris dan juga kolomnya tidak boleh sama. Jadi untuk baris pertama kita akan melakukan pemetaan di kolom kedua. Untuk baris kedua kita akan melakukan pemetaan di kolom pertama, dan untuk baris ketiga kita di kolom ketiga, dan untuk baris keempat kita di kolom keempat. Di mana hasil ini sama dengan solution yang sudah tertera di awal, yaitu X1 di Y2, Y2 di mana hasil ini sama dengan solution yang tertera di awal, yaitu X1 di Y2, X2 di Y1, X3 di Y3, X4 di Y4, di mana hasilnya yaitu value 450. Nah, bagaimana kita mengetahui kenapa bisa 450? Jadi di kolom-kolom yang sesuai
yang sudah dipetakan, ini kita tulis hasilnya di angka-angkanya sesuai dengan kolom yang pertama, kolom yang contoh soal, yaitu T1 di M2 yaitu ada 110, T2 di M1 yaitu ada 105, T3 di M3 ada 120, T4 di M4 ada 115. Nah, jika semua angka ini kita tambahkan, maka kita akan ketemu hasil akhir yaitu 450. Jadi, untuk kesimpulan yang dapat diberikan adalah agar biaya menjadi minimum dengan penugasan yang optimum, maka yang harus dilakukan oleh perusahaan tersebut adalah jenis tas 1 dikerjakan oleh mesin 2, jenis tas 2 dikerjakan oleh mesin 1, jenis tas 3 dikerjakan oleh mesin 3, jenis tas 4 dikerjakan oleh mesin 4. Oke, cukup sekian penjelasan dari penyelesaian kasus yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih.